Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu saat ini sedang berada, mungkin bersama-sama dengan keluarga yang siap merayakan malam Natal, dan mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam perjalanan. Saya rindu sebentar kita bisa belajar bersama-sama merenungkan kembali tentang Natal yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu yang terus menyertai kami. Anugerahmu yang berlimpah-limpah, pertolonganmu yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang terus menyertai kami waktu demi waktu. Terima kasih kami boleh ada bersama-sama di penghujung tahun ini untuk merayakan Natal dan merenungkan karya Kristus yang sempurna bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil tema Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita bersyukur bahwa Natal kali ini, Natal yang luar biasa, bagaimana kita bisa melewati masa yang tidak mudah, tetapi bersama-sama kita telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, menuntun menyertai kita sampai di penghujung 2020 dan menyiapkan kita memasuki tahun yang baru. Kita sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai kita tahun demi tahun. Ada tema-tema Natal yang kita percaya menjadi suara Tuhan bagi kita untuk kita melangkah dalam kehidupan kita, melewati banyak tantangan, melewati banyak perkara. Tetapi sekali lagi suara Tuhan, firman Tuhan yang berbicara disampaikan di tengah-tengah kita. Menjadi kekuatan yang membuat kita sampai bersama-sama sehingga di Natal kita tahun ini kita bersama-sama mendeklarasikan bahwa tembok Yeriko sudah diruntuhkan. Segala tembok-tembok penghalang sudah dihancurkan. Kita bersyukur oleh karena Yesus Tuhan kita, Immanuel, Allah yang setia menyertai kita melewati tahun-tahun di dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak tahun-tahun yang tidak mudah, terutama di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, kita melihat satu firman Tuhan, sebenarnya janji tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita bersyukur Bapak Ibu, janji ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum masa penggenapannya, persis di Matius pasal 1 ayat 23, hal yang sama disampaikan bahwa akan datang yang namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam perjanjian baru firman ini digenapi setelah 700 tahun, masa yang kelam, masa kegelapan. Ada banyak ketidakpastian. Ya, kegelapan menggambarkan tentang tidak ada satupun yang kita bisa kerjakan dalam kegelapan. Kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Tetapi sekali lagi kita bersyukur. Masa kegelapan, masa kekelaman panjang telah berakhir. Firman Tuhan berkata, tidak untuk selamanya. Dia mendendam, tidak untuk selamanya. Dia membiarkan kita ada dalam kegelapan. Sekali lagi dalam firman Tuhan ini disampaikan, sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya, yang mengasihi dunia yang sedang dikuasai kegelapan, datang dan turun ke dunia ini, merebut saudara dan saya dari kegelapan, menarik, memisahkan saudara dan saya dari kegelapan dunia kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur sekali lagi bahwa kasih Yesus jauh lebih kuat daripada kuasa dosa. Terang Tuhan jauh melampaui segala kegelapan dunia ini, sehingga saudara dan saya hari ini bisa melihat satu terang, satu kebenaran yang akan mengarahkan kita, memelihara kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi kita bersyukur Bapak Ibu tentang satu janji Immanuel. Allah menyertai kita. Firman Tuhan berkata dia adalah terang. Firman-Nya adalah terang. Terang bagi jalan kita, pelita. Terang bagi kaki kita dan pelita bagi jalan-jalan hidup kita. Sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan yang jelas. Terang yang menuntun kita terus berjalan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang memanggil kita, sekali lagi mengarahkan kita kepada tujuan hidup yang mulia. Bagaimana oleh anugerah kasih karunia, terang Tuhan dalam hidup kita, membuat hidup kita menjadi pribadi yang berbeda. Meyakini tentang Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang satu kebenaran mulai dari Kejadian sampai janji kedatangan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ya ayatnya ke-11. Jadi kalau kita melihat tentang penciptaan Tuhan ini, maka kita bisa sampai kepada akhirnya mengapa Immanuel, Allah yang menyertai kita itu digenapi. Demikian kita bisa belajar bersama-sama. Pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Ia berfirman kepada tanah. Dalam ayat yang 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan ikan. Tuhan berfirman di ayatnya yang ke-20-21, Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia di ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat bagaimana
Allah Bapa, Allah Tritunggal, ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, Tuhan menciptakan segambar dengan pribadinya. Sehingga kita melihat kalau pohon dicabut dari tanah maka pohon itu pasti mati. Demikian juga ikan kalau kita ambil dan pisahkan dari air, maka ikan itu juga pasti akan mati. Begitu juga dengan manusia. Pada saat dia dicabut, dipisahkan, diputuskan hubungannya dengan Allah, terpisah dari Allah, maka manusia itu juga pasti akan mati. Kita belajar bahwa tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan. Demikian juga Tuhan dan hadiratnya adalah alam kita, lingkungan di mana Tuhan menetapkan untuk kita hidup. Kita tidak bisa dicabut dan dipisahkan dari Allah. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air, maka dia pasti mati. Tanah tanpa pohon, maka dia akan tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, maka dia pasti akan mati. Demikian Tuhan tanpa manusia, dia tetaplah adalah Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, maka manusia pasti mati, manusia pasti mengalami kebinasaan. Itu sebab kita merayakan Natal, Immanuel, Allah yang menyertai kita, Tuhan yang mulia, yang kudus, yang benar, datang dari sorga, turun ke dunia yang gelap, yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kenajisan manusia. Manusia yang cenderung menolak, sama seperti ketika Nabi Yesaya berkata kepada Ahaz, mintalah satu tanda kepada Tuhan. Tetapi Nabi Ahaz menolak. Raja Ahaz menolak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Sehingga Yesaya 7 ayat 14 tadi berkata, Tuhan sendiri datang memberikan tanda, ya, menubuatkan bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu terjadi, digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1 ayat 23, Yesus datang. Kita bersyukur bahwa kedatangan Yesus sekali lagi merebut, memisahkan kita dari kegelapan dunia ini. Memisahkan kita dari segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala ketidakpastian. Puji Tuhan, Yesus datang merebut setiap kita dari kegelapan. Dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sedang berada dan join bersama-sama dengan kita dalam acara Natal ini, dan Bapak Ibu tidak merasa ada satu kepastian, atau mungkin Bapak Ibu merasa masih dalam hidup satu ketidakpastian, dalam kegelapan, ketakutan, kekhawatiran. Mari perhatikan apa yang penyebab kita terpisah daripada Tuhan. Firman Allah berkata, dosa dan kejahatan kita. Tetapi sekali lagi syukur kepada Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Kasihnya lebih besar dari dosa. Terangnya lebih ajaib daripada segala kekelaman, segala kegelapan dunia ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada akhir acara kita, akhir ibadah kita, untuk Bapak Ibu bisa mengambil satu keputusan. Menerima Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kita. Paling tidak saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan 4 hal tentang Natal yang kita akan jalani, yang kita akan ikuti dalam akhir tahun ini, Natal tahun ini. Kita sungguh melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa menyertai kita, menggenapi
janji-janjinya. Tuhan membawa kita ke satu masa penggenapan janji-janji Tuhan. Yang pertama, makna Natal Bapak Ibu, bahwa Yesus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, dia adalah Sang Juru Selamat. Dia datang ke dunia ini meninggalkan surga mulia. Saya membayangkan Bapak Ibu, ada banyak orang yang susah dalam masa kecilnya, latar belakang yang sulit. Tetapi satu waktu ketika dia terus bekerja, dia tekun, maka dia mengalami satu perubahan yang besar. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil. Dan lebih banyak lagi terus terjadi orang-orang semacam demikian. Awal susah, kemudian mereka hidup senang, hidup bahagia, sukses. Tetapi ada satu pribadi Bapak Ibu yang kita perlu syukuri, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia maha mulia. Dia punya segala-galanya. Tetapi karena kasihnya atas dunia ini, kasihnya bagi saudara dan saya, dia rela meninggalkan kekayaan, kemuliaan, segala sesuatu yang indah, yang mulia yang dia miliki, dan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sekali lagi, yang pertama, sungguh kita bersyukur Natal, Immanuel, Allah menyertai kita, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang mau menerima terang, yang mau menerima keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan, yang bahkan mati mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Yang kedua, lewat Natal tahun ini saya ingin Yesus juga mengajak kita Bapak Ibu untuk tetap hidup dalam terang Tuhan. Terang yang adalah kebenaran. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam terang Tuhan, sekalipun ada banyak situasi yang tidak mudah yang kita hadapi bersama-sama, tetapi kita bisa melihat ada solusi, ada jalan keluar atas setiap tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Mari putuskan untuk kita tetap berjalan memasuki tahun yang baru di dalam terang Tuhan. Firman-Nya, kebenarannya. Terangnya adalah kebenaran yang akan menuntun kita semuanya. Dia membuat satu perbedaan yang jelas antara kita yang mengikuti terang kebenaran firman, yang memegang firman-Nya, kebenarannya yang akan menuntun langkah-langkah kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saya percaya ini masa bagaimana Tuhan sedang menyiapkan begitu banyak penggenapan janji-janji Tuhan untuk saudara dan saya bisa menjalani tahun ini, menjalani tahun depan, tahun-tahun yang mungkin tidak mudah, tetapi justru kita akan melihat bagaimana kemenangan, satu kepastian yang Tuhan sediakan bersama-sama dengan Dia, Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Tetaplah berjalan, tetaplah lakukan apa yang menjadi ketetapan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Satu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mengajak kita Bapak Ibu, mari untuk kita terus hidup dalam terang di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saya ingin kita juga mengalami hidup. Firman Tuhan menganugerahkan kepada kita supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama, beberapa ayat saya akan bacakan untuk kita. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap.
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, hidup dalam kasih karunia Tuhan, menikmati semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kasih karunia yang membuat satu perubahan di dalam cara pandang kita, dalam cara kita berpikir. Ya Bapak Ibu, kita sedang terus bersama-sama berdoa, berusaha ya untuk GKKD Center, sekalipun banyak tidak mudah, situasi tidak mudah. Tetapi sekali lagi mari kita mengalami kasih karunia Tuhan yang akan mengubah cara pandang, cara kita berpikir. Sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ya, kita sudah melewati masa yang berat, masa yang tidak mudah, masa pandemi ini. Mungkin saja Bapak Ibu bahwa mereka mengalami jemaat di Makedonia yang kekurangan mengalami lebih daripada kita alami. Lebih sulit daripada apa yang kita alami. Tetapi satu hal kita melihat, kita belajar ketika jemaat ini menikmati, menerima anugerah kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Cara pandang mereka berbeda, sikap mereka berbeda, mentalitas mereka berbeda, cara berpikir mereka berbeda. Ya, mereka dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan di sini dikatakan mereka mendesak ya supaya mereka juga diberi kesempatan ya untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya Bapak Ibu, saya mengingat ya dan pernah mengalami ya ketika kita membutuhkan satu dana untuk gedung kah atau untuk acara Natal kah atau untuk acara pelayanan, bukan 1-2 kali ya diedarkan proposal Bapak Ibu. Dan sempat menjadi rumor, ya proposal lagi deh. Waduh, kapan berhentinya? Ya Bapak Ibu, saya bisa mengerti, saya pernah mengalami. Kenapa? Karena waktu kita pakai pikiran kita yang terbatas ini, maka mungkin saja kita berpikir dengan cara demikian. Tetapi saya rindu untuk kita menerima kasih karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan itu mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, saya mengingat Bapak Ibu bahwa beberapa waktu lalu ketika situasi serba terbatas, ya penghasilan terbatas, ketika ada acara makan misalnya dengan teman dan tidak janjian, ya siapa yang harus bayar? Maka dalam hati saya, waduh, mudah-mudahan dia yang bayarin tanpa sadar Bapak Ibu. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini saya percaya kita mengalami banyak perubahan. Oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kita terima, kita mulai berpikir dengan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka ketika kita ada kesempatan kembali untuk makan dengan orang lain, selalu pasti aku yang bayar. Aku yang bayarin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kasih karunia Allah mulai membuat satu perubahan demi perubahan
di dalam kehidupan kita. Mentalitas kita dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. Karena itu mari nikmati semua anugerah Tuhan, kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Bahkan dikatakan ayat ke-9. Ya, dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan seperti berbicara waktu kita Natal di GKKD Center, Pakuwon Tower, Bapak Ibu, Tuhan berbicara. Sebenarnya Tuhan sudah menyerahkan kekayaan itu bukan hari ini, tetapi 2000 tahun yang lalu. Jadi kenapa saya masih merasa miskin? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari terima kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahwa oleh Yesus Kristus kita yang miskin sudah diperkaya. Karena Dia yang kaya rela menjadi miskin, menganugerahkan kekayaan yang tidak terbatas untuk saudara dan saya. Kita bisa menikmati makna Natal yang luar biasa. Ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian juga satu ketika Yusuf menerima kabar bahwa tunangannya Maria sudah hamil sebelum mereka menikah. Dikatakan firman Tuhan, diam-diam Yusuf yang tulus ini berusaha menceraikan Maria, tunangannya. Tetapi ketika dia mempertimbangkan, maka ada satu malaikat datang kepada dia, meneguhkan dia, berkata, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria, sebab dia mengandung ya Immanuel, Yesus yang akan menyertai seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu, tanpa pikir panjang, sekali lagi Yusuf akhirnya memutuskan mengambil Maria dan melakukan tepat seperti yang malaikat itu katakan. Dalam kasih karunia kita percaya ada anugerah perubahan besar yang Tuhan sedang kerjakan. Cara kita berpikir, cara kita mempercayai firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada keraguan, tetapi yang ada satu kepastian, bahwa di dalam Tuhan, oleh kasih karunia yang dianugerahkan, saudara dan saya sudah diperkaya. Kegagalan kita sudah ditanggung. Kemiskinan kita sudah diambil. Sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Dan dianugerahkannya kesembuhan, kelimpahan, kekayaan. Supaya kita bisa hidup dalam sepanjang kita mengiring Yesus. Menikmati kasih karunia Tuhan yang terus membawa perubahan. Yang terakhir Bapak Ibu, makna Natal kita bisa pelajari, kita bisa renungkan kembali tentang membawa hidup kita lebih dalam lagi dalam visi Tuhan. Mengalami musim yang baru yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Sekali lagi kalau kita melihat bagaimana dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita. Dan di sana dicatat bahwa ada sorak-sorai yang besar. Ada sukacita yang besar. Ya karena sesungguhnya kita tidak pernah sendiri sekalipun melewati banyak proses-proses yang tidak mudah. Ada masa-masa yang sulit Bapak Ibu, kita mengalami bersama-sama. Ya di dalam Mazmur 126 dikatakan bahwa orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya pernah melewati dan mengingat kembali beberapa kejadian Bapak Ibu saya dengan istri saya. Kami harus menolong beberapa keluarga-keluarga muda pada waktu itu. Karena mereka sedang beradaptasi. Keluarga yang baru, ada banyak masalah. Masa-masa penyesuaian. Sampai tiba-tiba tengah malam ada telepon.
Bang Anta, Kak Yanti tolong kami. Berantem Bapak Ibu, berantem besar tengah malam. Ya, kemudian mulai Bapak Ibu, sampai akhirnya suaminya kabur dari rumah. Ya. Dan saya mengingat ada malam-malam yang sulit, ada kegelapan, ada pergumulan, pertengkaran, perselisihan, kesulitan yang tidak mudah. Ya, saya bisa merasakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada orang yang berjalan maju dengan menangis. Ada tangisan, ada kesesakan. Ya, baik dalam keluarga, ya masalah pribadi, masalah usaha, masalah anak-anak, masalah keluarga. Ada banyak tangisan. Ya, mereka menabur dikatakan berjalan maju dengan menangis. Juga kalau kita melihat bagaimana kehidupan Ishak dalam Kejadian pasal 26. Ketika ada masa kelaparan yang harus dia hadapi, harus dia alami. Tetapi syukur kepada Tuhan. Janji Tuhan meneguhkan Ishak, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Kalau kita bisa merenungkan maka sesungguhnya ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang membuat hati Ishak tetap teguh. Sekalipun ada masa yang sulit, masa kelaparan. Tetapi ketika tiba musim menuai, suasana menjadi berubah. Abraham juga pernah mengalami. Ya, ketika Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dalam Roma pasal 4 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya Bapak Ibu, mungkin situasi yang sedang kita hadapi karena pandemi, karena kesulitan yang ada, seolah-olah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tetapi apa yang firman Tuhan catat, Abraham tetap percaya dan berharap. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, itu pasti terjadi. Sekali lagi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ada banyak janji-janji Tuhan Bapak Ibu. Dan penatua kita khususnya sering menyampaikan, dan juga pemimpin-pemimpin menyampaikan kepada saudara dan saya. Kalau saya renung-renungkan Bapak Ibu, tidak ada dasar untuk saya bisa berusaha ekspor. Dari mana caranya? Dari mana jalan? Gak ada dasarnya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan sekali lagi yang menjadi dasar pengharapan bagi kita semuanya. Untuk kita bisa melihat janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar, firman Tuhan berkata. Satu ayat saya ingin sampaikan. Saya mengalami ini Bapak Ibu, bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah pegang firman Tuhan. Yosua 24 ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bapak Ibu, inilah penggenapan janji itu. Mungkin tidak ada dasar, kita akan berhasil 2021, keberhasilan luar biasa, nggak ada dasar. Ya apalagi Bapak Ibu, penatua kita sering menyampaikan, kamu triliuner. Nggak ada dasarnya Bapak Ibu. Ya ada yang dinubuatkan, apa saja yang disentuh menjadi uang, berhasil. Ya seolah-olah dipikir-pikir tidak ada dasar, tetapi sekali lagi saya percaya. Semua situasi itu membawa kita untuk fokus kepada janji Tuhan. Bukan kepada kemampuan yang terbatas. Tetapi tidak goyah. Ya tidak menjadi lemah. Tidak menjadi ragu. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, beberapa tahun lalu ada 2 orang pengusaha yang pengusaha kabel Bapak Ibu, distributor kabel besar. Beberapa tahun yang lalu pernah 2 orang, 1 orang dalam waktu yang berbeda berkata, 15 tahun lagi kamu akan sukses. Dan saya masih ingat kata-kata itu sampai hari ini Bapak Ibu. Saya waktu pulang dari tempat dia dalam hati, lu gak tahu gue lagi punya banyak masalah. Sampai orang lain yang gak tahu Yesus, gak kenal Yesus Bapak Ibu. Kemudian satu lagi ibu-ibu berkata, dia juga pengusaha yang besar Bapak Ibu. Dia bilang kepada saya kalau lihat model kamu seperti ini nih,
Ya sampai dia bilang, aku lihat alismu ini alis orang sukses, orang berhasil. Wow, saya pikir dalam hati kok bisa ya. Ya, tetapi Bapak Ibu sekali lagi, ya mari bersama-sama untuk kita fokus ya kepada apa yang Tuhan janjikan tentang bagaimana kita akan mengalami terobosan, mengalami pewahyuan, mempercayai janji Tuhan, ya dan amin, tidak ada keraguan bahwa saudara dan saya akan berhasil. Saudara dan saya ditetapkan untuk mengalami terobosan seperti firman Tuhan katakan. Sekali lagi mari menyiapkan hati kita, meyakini, mempercayai bahwa Tuhan sedang membawa kita masuk dalam musim yang baru. Ya Bapak Ibu, ketika Ishak mengalami kelaparan, mungkin dia susah berpikir tentang kesusahan, kelaparannya, kesulitannya. Tetapi di sisi lain sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan satu musim yang luar biasa ketika kesempatan untuk menabur tiba 100 kali lipat Ishak menuai. Ya, ini masa musim yang baru yang saya percaya Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan sambil menangis akan membawa berkas-berkas. Waktunya sudah tiba hari ini Bapak Ibu. Seperti Ishak, dia menabur dan menuai 100 kali lipat. Hal yang sama Tuhan anugerahkan untuk saudara dan saya bisa menikmati anugerah kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin diperkaya di dalam Dia. Tidak ada keraguan. Firman-Nya, kebenarannya tidak bergantung kepada situasi kita, tidak bergantung kepada kemampuan kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bisa merenungkan 4 makna Natal tentang yang pertama adalah bagaimana Dia menganugerahkan keselamatan, Immanuel bagi kita, menyertai kita. Yang kedua, tetaplah hidup dalam terang, dalam kebenarannya yang membuat saudara dan saya tidak pernah bisa tergoyahkan apapun situasi. Sekali lagi saya sungguh bersyukur Bapak Ibu. Kalau waktu-waktu sebelumnya rasanya saya agak gamang ya, agak bagaimana kalau disebut kamu triliuner. Tetapi hari ini saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya katakan ya Tuhan, saya memiliki semua kekayaan yang Kau sudah anugerahkan lewat Yesus datang yang kaya rela menjadi miskin. Supaya saudara dan saya menikmati kekayaan kemurahan Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Yang ketiga tadi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang terus membawa perubahan. Cara berpikir kita melihat situasi. Ya kita bisa, kita mampu. Kalau bisa saya yang bayar, saya yang beri, saya ikut ambil bagian. Satu perubahan pola pikir ketika kita menerima kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Ini masa bagi kita semuanya. Yang terakhir sekali lagi mari kita untuk hidup lebih dalam lagi dalam visi Tuhan. Menikmati musim yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Satu ayat yang terakhir saya bacakan untuk kita dari Amos pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandus dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mulai melangkah dan terus memperkatakan janji-janji Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya akan terus mengarahkan kita kepada janjinya, ya dan amin.
Tidak bergantung kepada pikiran kita yang terbatas, kepada kemampuan kita yang terbatas. Kita melangkah karena kita percaya. Maka kita akan melihat bagaimana hal-hal yang supranatural di mana Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita itu akan mulai membuat satu penggenapan dalam hidup kita di musim yang baru hari-hari ini. Satu yang terakhir Bapak Ibu, kesaksian terakhir, berkali-kali Tuhan mengajar saya untuk berani melangkah bukan karena saya punya, tapi karena percaya. Waktu kami membeli rumah beberapa tahun yang lalu, 15-16 tahun yang lalu Bapak Ibu, membeli rumah daerah Tebet, rasanya bukan gua banget deh. Ya, saya cari di Pondok Kelapa, dalam-dalam sana, istri saya tetap ngotot, tidak Pak, kita di Tebet. Iman saya nggak nyampe Bapak Ibu. Ya demikian juga waktu belajar ya, penatua kita mau Meli sampaikan, beli apartemen. Waduh, bagaimana caranya, dari mana uangnya? Ada satu pergumulan oleh karena memikirkan kemampuan keterbatasan. Nah Bapak Ibu yang terakhir 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ya ada satu kerinduan saya untuk bisa menyiapkan rumah untuk anak saya. Ya, pertama untuk Yonatan. Dan akhirnya saya berpikir, berdoa, saya diskusi dengan istri. Akhirnya saya dapat satu gambar rumah Bapak Ibu. Itu di lewat Bekasi Barat, tapi terus ke barat, barat lagi dan lebih barat lagi. Maka itu sampai kurang lebih di Cikarang Bapak Ibu. Itu di tengah sawah. Memang agak bagus. Saya bilang wah bagus juga ya. Kurang lebih 160 juta, kemudian kita bisa cicil 1 juta. Dan saya ke sana kemudian berapa minggu depannya saya ajak Yonatan, saya ajak semuanya untuk kami lihat. Ya, kira-kira oke lah gimana ya. Tapi kesininya loh, maksudnya lama banget memang jalannya juga, waduh. Ya memang ada akses tol dan sebagainya. Singkat cerita akhirnya kami mulai lihat ke Harapan Indah. Ya, waduh itu mulai lebih mahal lagi. Ya lihat ke daerah Bantar Gebang. Kemudian lihat lagi ke daerah Harapan Indah kami lihat lagi, kemudian ke Garden City. Ya di Jakarta Timur. Sampai akhirnya kami seperti dibawa dituntun ke BSD Bapak Ibu. Ya lihat. Wah waktu kami di BSD ada rasa damai. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan damai itu satu tanda. Ini bagus loh kira-kira gitu. Tapi saya belajar Bapak Ibu. Ya supaya tidak lagi seperti dulu. Saya melangkah karena saya punya atau melangkah karena kemampuan saya. Tapi kali ini sekali lagi bersyukur Bapak Ibu ya. Melihat BSD ya udah damai aja, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk BSD yang luar biasa. Satu pelajaran Tuhan mengajak untuk melangkah ya oleh karena Immanuel. Allah yang menyertai kita nggak hitung-hitungan Bapak Ibu. Dia sudah menyerahkan hidupnya bagi kita semuanya. Karena itu biarlah kita menikmati berkat Natal yang luar biasa. Immanuel Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Mari dengan iman. Ya miliki kasih karunia Tuhan, hidupi kasih karunia-Nya yang terus membawa perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Baik puji Tuhan, kita akan berdoa Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu siapapun dimanapun Bapak Ibu sedang berada saat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa terpisah, belum menyatu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan tanpa manusia dia tetaplah Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan maka kita akan mati, kita pasti binasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerima Yesus, mengalami kepastian akan keselamatan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku. Jadilah sebagai Tuhan dan Juru Selamatku mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu bisa menghubungi call center kita kalau ada
beberapa pertanyaan, hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi 0822 39 400 400. Juga saya ingin berdoa Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami sakit, apapun sakit penyakit yang Bapak Ibu hadapi, yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Mari bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu ada, bisa memegang bagian yang sakit, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang tidak terbatas, Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang datang dari surga mulia, tempat yang mulia, tempat yang kudus. Tidak ada kelemahan, tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit. Hari ini kami datang Tuhan, membawa setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit mereka, dimanapun mereka sedang berada hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau mendatangi mereka. Aku melepaskan kuasa kesembuhan terjadi atas setiap Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, sakit kanker, sakit paru-paru, sakit COVID dalam nama Yesus, sakit ginjal pulih dan sembuh, sakit stroke dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat kesembuhan. Yesus datang, Immanuel menyertai engkau, mengambil segala sakit penyakitmu dan menggantikannya dengan kuasa kesembuhan. Jadilah sembuh oleh bilur Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya juga ingin berdoa Bapak Ibu untuk pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apapun situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Ya mungkin ada kesulitan, ada penurunan, tetapi marilah tetap perkatakan janji Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tidak berubah, kuasamu tidak dapat dibatasi oleh pandemi, oleh keadaan yang ada. Kami katakan usaha kami diberkati. Siapapun kami yang tergabung dalam ibadah ini, kami katakan ada peningkatan, hal-hal supranatural daripada surga dianugerahkan kepada kami. Terbuka peluang-peluang bisnis yang baru, usaha-usaha yang baru dalam nama Yesus. Bahkan terjadilah ada divine connection yang dikerjakan oleh Tuhan. Kami mengalami mujizat, kami mengalami usaha yang datang daripadamu ya Tuhan. Kami bersyukur sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kami percaya janjimu, pemeliharaanmu membawa kami terus naik ya Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, akan membawa kami terus mengalami penggenapan janji-janjimu. Apapun yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Diberkati keluarga-keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa, keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, ada pemulihan, ada hubungan yang terus dibaharui, suami istri, orang tua dengan anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, lahir anak-anak yang bergantung penuh kepada janjimu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami tidak melihat situasi keadaan, karena janjimu ya dan amin. Janjimu menerobos segala bentuk kegelapan. Immanuel, Allah yang menyertai kami, membawa kami melihat terang Tuhan yang ajaib dan menikmati perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkat-Mu sempurna turun atas setiap kami, jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara dimanapun kami ada, tergabung dalam ibadah ini. Berkat Tuhan yang sempurna turun atas kami, juga kepastian Tuhan untuk kami memasuki 2021 dengan penyertaan-Mu. Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu Tuhan turun menaungi kami semuanya. Tuhan, Kau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami,
berikan kami kasih karunia, Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang kekal, Immanuel, Allah yang menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Merry Christmas, Selamat Natal bagi kita semuanya. Amin.